Halo Cat Lover, selamat datang di Cat Channel. Nah, hari ini bahasannya rada spesial yaitu soal corona dan hubungannya dengan kucing. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, klik loncengnya, dan share ke teman Cat Lover Anda. Kita mulai bahasannya. Pada jumpa persnya, Presiden Indonesia Joko Widodo memberitahukan bahwa ada 2 orang WNI yang terkena virus corona. Nah, biar tidak hoax atau berita palsu, maka saya ini menyertakan video dari Kompas TV sebagai rujukan berita kebenarannya. Bahwa ada orang Jepang yang ke Indonesia, kemudian tinggal di Malaysia, dan dicek di sana ternyata positif corona. Tim dari Indonesia langsung menelusuri. Orang Jepang ini ke Indonesia bertamu ke siapa, bertemu dengan siapa, ditelusuri dan ketemu. Sudah ditemukan, ternyata orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan 2 orang. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Dicek oleh tim kita pada posisi yang ternyata pada posisi yang sakit. Dicek, dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Cara penularan penyakit ini ada berbagai macam, yaitu 1, melalui udara dalam artian droplet. Nah, droplet itu seperti apa? Nah, itu seperti cairan yang batuk keluar. Nah, kalau bisa kita yang misalkan sehat, itu harus jaga jarak minimalnya itu sekitar 2 meter gitu. Kemudian kalau ada yang batuk, contohnya ya, nah kita minimal harus pakai yang bagian dalamnya. Jadi jangan pakai tangan. Misalnya ini nanti kita bisa bersalaman dengan orang lain, nah itu kita menularkan lagi dengan orang lain gitu. Kemudian lewat cairan, batuk, flu, pilek, ingus, kemudian droplet yaitu meludah, atau misalkan batuk, nah itu mengeluarkan cairan, itu juga disebut droplet juga. Kemudian lewat tempat umum. Nah, tempat umum ini ada bermacam-macam. Yang biasa di tempat pabrik itu seperti handle kunci yang biasa dibuka, kemudian lift yang tombolnya itu 1 sampai berapa kan itu sering dipencet gitu. Nah, itu salah satu jalan penularannya. Kemudian pegangan tangga, kemudian pegangan yang ada di kereta, bus, itu juga berpengaruh. Kursi juga kadang-kadang kan juga dipegang gitu, atau tiangnya juga dipegang gitu. Nah, itu juga berpengaruh karena tidak diketahui bahwa apakah tempat tersebut steril atau tidak, atau ada bercak yang penyakit yang memang tertempel di situ. Nah, untuk baiknya emang kalau kemana-mana, kita kalau sudah berpergian harus sering-sering untuk cuci tangan untuk meminimalisasi penyakit tersebut. Nah, oke, kita sampingkan dulu yang ini. Untuk yang masih bingung soal virus corona, hubungannya antara kucing, anjing, dan binatang lainnya gitu, khusus yang di Indonesia, belum ada studi kasus yang mana kalau kucing dan anjing yang peliharaan manusia itu menularkan penyakit corona ke manusia yang khusus di Indonesia. Belum ada studi kasus. Oleh karena itu,
kucing dan anjing yang ada di Indonesia masih aman, terkecuali kalau dimakan. Kalau kucingnya sakit atau anjingnya sakit terus kemudian dimakan, nah itu beda lagi kasusnya. Tapi yang saya tahu, studi kasusnya belum ada yang namanya kucing dan anjing itu menularkan penyakit corona di Indonesia langsung kepada manusia. Itu belum ada studi kasusnya. Jadi selama ini boleh disebut kucing dan anjing yang kita pelihara aman. Jadi biar tegasnya aja bahwa kucing dan anjing yang ada di Indonesia itu aman untuk dipelihara. Kalau misalkan sakit, bawa ke dokter hewan dan bawa ke puskesmas hewan. Kalau tidak ya beli aja obatnya, bisa tanya-tanya di grup kucing atau grup anjing yang grupnya masing-masing, nanti obat ini apa, misalkan ini kasusnya ini apa, nah silahkan nanti bertanya di grup masing-masing gitu. Untuk pencegahan terhadap manusia, kita ya sering-sering cuci tangan, kemudian kalau menyentuh wajah, kita kan tidak tahu nih posisi tangan kita bersih atau tidak nanti. Nah, jangan sering-sering untuk menyentuh wajah, kemudian mencium anak, karena kita tidak tahu posisi kita ini terjangkit atau tidak. Kalau lagi sakit lebih baik jaga jarak aja dulu, kemudian mengucek mata, karena itu salah satu bisa penularannya. Kemudian batuk, jangan pakai tangan gini tapi pakai lengan gini untuk pencegahannya gitu. Kalau misalkan kalau kita salaman, kalau ketemu rekan, nah kita rada bingung nih, jabat tangan nanti gak sopan ya, mungkin alangkah baiknya kita lebih baik sikap tangannya begini sebagai tanda hormat, dan mungkin untuk rekan yang lain juga mungkin lagi tahu, mungkin posisinya kita lagi jaga kesehatan dan juga harap dimaklum juga. Ini juga bisa disebut juga untuk sebagai tata krama atau tata kesopanan kita kepada orang lain. Jadi bukan salam baru, tapi kita setidaknya untuk menjaga diri baik kepada orang lain atau ke diri kita sendiri gitu. Mencegah agar hewan peliharaan kita tidak terjangkit virus membahayakan atau sakit, ya kita harus beri makanan yang sehat, kemudian kasih minumannya juga, kemudian kasih vaksin, lalu sering-sering aja kalau misalkan sakit segera datang ke dokter atau tanya ke grup kucing atau grup anjing yang masing-masing ada grupnya. Lalu jaga kesehatan di sekitaran kucing, di rumah ataupun di lingkungan kita, agar tidak yang namanya penyakit itu tidak menular dan menetap di tempat tersebut. Segitu dulu dari saya soal virus corona dan kucing dan hewan lainnya. Silahkan subscribe, klik loncengnya, dan share ke teman developer Anda. Jaga kesehatan baik diri sendiri, lingkungan, dan hewan peliharaan Anda. Bila misalkan hewan peliharaan Anda sakit, jangan dibuang. Anggaplah kucing itu bagian dari anggota keluarga kita. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.